Bertemu lagi dengan saya, Libe Surya Pusara, di dalam obrolan tidak penting. Ya, agak ada logat-logat Jawanya ya. Ya memang saya orang Jawa ya. Obrolan tidak penting. Ya kaya ngopo wae aku ki wong Jawa. Dadi nek ana logat-logat Jawa ya wajar ya. Nggih, kados menika. Tidak perlu translate, itu nggak penting. Jadi kalau bingung itu ngomong apa, abaikan saja karena hal yang nggak penting. Berikutnya, sebelumnya saya bicara tentang ada guru yang berjasa dalam hidup kita. Ada orang yang sudah berjasa dalam hidup kita, yang menolong kita untuk mendapatkan momen yang tepat sehingga hidup kita berubah. Demikian juga dalam hidup kita. Tadi saya bercerita tentang guru fisika. Berikutnya saya cerita tentang guru matematika. Ada yang unik juga cara guru matematika saya mengajarkan saya di kelas 3 SMA. Jadi menarik memang cara-cara guru mengajarkan saya, kok saya dikasih spesial treatment ini ya, perlakuan yang sangat spesial. Ketika fisika saya tidak usah mengerjakan soal-soal di depan. Ketika matematika juga kurang lebihnya sama. Bu guru ini menggunakan buku matematika, itu ada soal, dan setiap anak sudah berhitung. Paling depan nomor 1 diurut aja terus. Termasuk saya. Dan teman-teman yang lain enak-enak saja kayak gitu, tinggal berhitung saja. Saya nomor berapa? Dia hanya mengerjakan nomornya saja, gitu kan. Gak perlu ngerjakin yang lain. Itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Gitu. Mereka hanya mengerjakan bagiannya. Kalau saya gimana? Nah, saya memang diperlakukan yang berbeda. Itu yang jadi masalah. Jadi setiap ada murid yang salah menjawab, maka saya wajib maju untuk menyelesaikannya. Tuh kan, pilih kasih kan. Tapi kok ya waktu itu saya mau-mau aja ya. Nggak ada tuh perasaan, kok saya diperlakukan gini Bu Guru. Ini namanya melanggar hak asasi manusia. Ini namanya penghinaan atau apapun. Enggak, saya santai-santai aja ya. Jadi saya selalu dak-dik-duk gini ya. Kalau yang lain sudah mengerjakan udah selesai. Kalau saya, oh tidak. Begitu ada yang salah, Libe maju ke depan. Wah, saya harus mengerjakan. Sementara teman yang lain, papan tulis kan lebar ya. Teman yang lain mengerjakan di sebelahnya. Dan itu terjadi terus-menerus sehingga membuat saya selalu waspada, tidak kendor. Kalau sudah selesai yang lain, saya tetap harus waspada untuk bisa menyelesaikannya. Kalau yang lain hanya belajar apa yang jadi bagiannya, saya harus belajar semuanya. Itu yang membuat saya juga sangat suka dengan matematika dan membuat saya semangat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Matematika. Tapi jangan tanya sekarang ya. Saya udah lama lah ya tidak bergaul dengan matematika. Kalaupun bergaul hanya ketika menolong anak saya yang SD gitu ya, untuk mengajarkan dia matematika. Itu pun salah. Kenapa salah? Karena caranya berbeda dengan cara guru. Itu yang sebenarnya buat saya menyebalkan gitu ya. Kenapa? Kerjakanlah dengan cara yang diajarkan, tidak boleh dengan cara yang berbeda. Padahal ketika kita sedang problem solving ya, menyelesaikan masalah, itu kita perlu mencoba cara yang berbeda-beda. Karena masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang kita lakukan ketika masalah itu timbul. Maka kita harus berinovasi, membuat cara yang lain untuk menyelesaikan masalah. Ya itu saya ketahui setelah saat ini ya. Tapi ketika SMA ya saya ikut saja. Caranya seperti apa yang diajarkan oleh guru, itu yang diikutin. Tentang cara sebenarnya ada teman saya yang IQ-nya tinggi sekali. Dia jauh lebih pintar daripada saya. Hanya saja saking pintarnya, dia tidak mau menuliskan caranya. Itu yang jadi masalah. Jadi setiap ulangan, dia selesai paling cepat. Dia langsung jawabannya. Kenapa? Dia nggak tuliskan caranya. Karena buat dia, begitu ngeliat soal, langsung terpikir jawabannya. Dia tulis jawabannya. Betul? Betul jawabannya. Tapi karena tidak menggunakan cara yang benar, maka dianggap salah.
Itu kan pendidikan yang ada dan itu harus kita kritisi gitu ya. Seorang yang cerdas malah menjadi bego ya, kelihatan bego karena dia tidak menggunakan caranya. Kalau saya pasti menggunakan cara. Kenapa? Kalau menggunakan caranya saya nggak bisa menemukan jawabannya. Itu masalahnya. Saya nggak secerdas teman saya yang begitu melihat soal langsung ketemu jawabannya. Saya harus menggunakan caranya untuk menemukan jawabannya. Ya, guru matematika ini mengubah hidup saya dengan cara mengajar yang unik. Jadi guru yang berkesan buat saya adalah guru-guru yang tidak disukai sama murid yang lainnya. Kenapa? Karena mereka memang pengen cari cara yang mudah dengan cara memanfaatkan saya untuk mengerjakan soal-soal yang sulit. Akhirnya, saya terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit. Kalau ada soal yang sulit, buat saya adalah tiada soal yang tidak bisa diselesaikan. Pasti saya akan berusaha terus, mengerjakan terus, apalagi mengerjakannya di depan itu ya, dilihat sama teman-teman. Wah, salah lagi, mencoba lagi, pulang belajar lagi gimana supaya nanti bisa mengerjakan lebih baik ketika di sekolah, belajar lagi, dan itu seterusnya membuat saya terpacu untuk belajar, untuk menyelesaikan masalah dan tidak menyerah untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Kenapa? Karena cara mengajar guru-guru saya yang unik. Tapi kalau guru yang sangat baik dan sebagainya malah tidak berkesan saya. Saya berapa kali dimarahin sama guru biologi dan kenapa? Karena nilai saya jelek. Kamu tuh taunya hanya matematika sama fisika. Biologi nilaimu jelek. Saya cuma geleng-geleng kepala. Iya, memang saya tidak punya kemampuan menghafal yang bagus. Saya punya logika, kemampuan saya di situ, tapi kemampuan menghafal saya sangat jelek. Bahkan nama-nama juga saya tidak bisa menghafal dengan baik. Saya kesulitan menghafal teman sekelas itu. Jelas-jelas satu kelas ketemu sangat sering gitu ya. Atau terus-menerus saya belum tentu hafal suruh nyebutin. Karena memang kemampuan saya di situ terbatas. Jadi ketika guru biologi itu ngomel-ngomel, sebenarnya dia tidak memahami bahwa kecerdasan anak itu berbeda-beda. Dan saya bukan di bagian itu. Ada yang di bagian itu, tapi saya bukan di bagian itu. Ini bukan berarti yang satu lebih baik dengan satu tidak baik ya. Tetapi setiap orang punya bagian masing-masing dan hendaklah kita melakukan sesuatu sesuai dengan bagian atau kemampuan kita masing-masing. Kembali sekolah gitu ya. Dan SMA, kelas 3 SMA, jadi fokus kita ada dua ya. Yang pertama adalah untuk masuk perguruan tinggi, yang kedua adalah untuk lulus SMA. Dan saya sangat fokus untuk masuk perguruan tinggi. Kenapa? Ya karena saya harus kuliah gitu ya. Harus di perguruan tinggi negeri. Nanti saya ceritakan di berikutnya kenapa saya harus perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Tetapi ketika saya punya keinginan untuk masuk perguruan tinggi, maka saya harus berupaya keras. Saya punya buku soal misalnya PPKN ini ya, tebal, matematika tebal, dan itu saya selesaikan semua. Buku soal kalau dulu tahu ya, buku untuk UMPTN yang setebal ini dia, saya selesaikan semuanya gitu. Saya selesaikan buku-buku yang dibelikan oleh bapak saya, soal-soal yang bank soal itu saya selesaikan semuanya. Kenapa? Karena saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan mimpi saya. Jadi jangan membuat semua terasa mudah gitu ya. Sampai kita tidak berjuang untuk menggapainya. Ini pelajaran yang saya dapatkan ketika bicara tentang kuliah, bicara tentang PTN, bicara tentang perjuangan yang harus saya lakukan. Tidak ada hal yang mudah, karena memang pilihan saya tidak mudah gitu ya. Kalau mungkin saya milih perguruan tinggi yang lebih rendah, mungkin pilihan lebih mudah gitu ya. Sehingga saya tidak perlu mengupayakan semua energi yang saya butuhkan gitu. Tapi karena pilihan saya memang pilihan yang sulit, masuk ke ITB kan cukup sulit ya. Sehingga saya harus mengerahkan semua energi saya. Benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dalam proses tersebut adalah
seburuk-buruknya guru yang kita alami, mungkin buruk buat orang lain, tetapi penentunya itu bukan guru tersebut, diri kita. Tadi saya ceritakan guru matematika yang tidak disukai oleh oleh murid-murid yang lain ya, tapi itu mengubah hidup saya. Kenapa? Karena reaksi saya terhadap guru tersebut. Kalau reaksi saya menolak, reaksi saya melawan, saya tidak mau mengerjakan soal, saya cuek saja. Mungkin kalau mengerjakan soal jadi saya salah, pasti nggak akan dilakukan lagi strategi guru tersebut. Tapi karena ketika saya mengerjakan benar, maka saya disuruh terus-menerus gitu ya. Kalau reaksi saya tidak seperti dulu, mungkin ya sudah, saya tidak punya daya juang, saya tidak punya keinginan untuk belajar lebih lanjut. Tapi karena reaksi saya tepat waktu itu, ya anugerah Tuhan lah ya, saya bisa bereaksi dengan tepat, yang membuat saya berjuang untuk masa depan saya. Bolos sekolah, wah saya jujur tidak pernah membolos sekolah. Mau gimana bolos sekolah? Ketahuan. Ketahuan lah kalau bolos sekolah. Gurunya kenal saya semua gitu. Tahu saya gitu, mau keluar juga ketahuan. Tetapi di dalam hidup kita bisa belajar lebih lanjut bagaimana bereaksi dengan tepat dan bagaimana kita memperjuangkan masa depan kita. Itu yang saya pelajari dalam kisah saya. Tapi Anda mungkin bisa mempelajari hal yang berbeda. Apa itu? Silakan bisa dituliskan masa-masa SMA, masa-masa dengan guru yang tidak tepat itu ya, guru yang menyebalkan buat semua orang. Apa yang Anda alami, silakan bisa tuliskan di komen dan nikmati saja setiap proses. Kenapa? Bereaksilah dengan tepat. Oke, terima kasih untuk bisa tetap bersama dengan saya Libes Surya Pusoro di dalam obrolan tidak penting. Tidak penting tapi sampai 12 menit masih menontonnya. Sampai bertemu lagi dengan saya di dalam obrolan tidak penting yang lainnya.